Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur IT. Jadi, infrastruktur IT itu terdapat beberapa topik. Yang pertama, kita tentu saja harus mengenali apa itu infrastruktur IT. Kemudian, kita juga harus mengetahui evolusi yang ada di infrastruktur IT. Kemudian, apabila ada evolusi, tentu saja ada perkembangan dan ada yang namanya hukum Moore dan juga hukum Markov yang mempengaruhi perkembangan di dalam infrastruktur IT. Kemudian kita juga akan membahas komponen-komponen yang ada di infrastruktur IT dan juga beserta dengan tren platformnya, baik itu dari sisi hardware maupun software, dan tentu saja kemudian manajemen isu atau masalah manajemen yang terdapat di dalam infrastruktur IT. Oke, pertama kita akan masuk ke dalam pengenalan. Nah, di sini kita melihat pengertian dari infrastruktur IT, yaitu sekumpulan perangkat fisik dan juga perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan. Dari sini kita tahu bahwa apabila sebuah perusahaan ingin berjalan menggunakan infrastruktur IT, tentu saja mereka memerlukan perangkat fisik atau hardware dan juga perangkat lunak atau software. Dan juga sekarang kita lihat apa sih hubungan antara perusahaan, infrastruktur IT dan juga kemampuan bisnis. Kita lihat dari gambar ini, bisnis strategi, IT strategi atau strategi IT itu mempengaruhi bisnis strategi dan juga informasi teknologi. Dari sini kita tahu IT strategi ini cukup krusial. Dari tiga hal ini itu langsung berfungsi kepada service IT dan juga infrastruktur IT-nya. Dan dari IT service dan juga infrastruktur ini kita melihat terdapat customer service, supplier service dan juga enterprise service atau service perusahaan. Jadi inti yang sangat mempengaruhi dalam hal ini yaitu bisnis strategi, IT strategi dan juga informasi teknologi. Namun IT strategi itu mempengaruhi bisnis strategi dan juga informasi teknologi. Oke, jadi itulah secara general sebuah infrastruktur IT. Kemudian sekarang kita melihat evolusi apa yang terjadi di dalam infrastruktur IT. Pertama kita lihat di sini ada general purpose mainframe dan mini komputer era. Ini terjadi pada tahun 1959 hingga sekarang. Nah, kemudian lanjut ke personal komputer era. Ini terjadi pada 1981 hingga sekarang. Nah, pada kedua era ini IBM masih menguasai pasar komputer. Kemudian masuk ke client atau server era pada tahun 1983 hingga sekarang. Kemudian lanjut ke enterprise computing era tahun 92 hingga sekarang, dan hingga akhirnya inilah sekarang cloud and mobile computing era, dimulai pada tahun 2000 hingga sekarang. Nah, jadi apa sih maksud dari semua ini? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Jadi kita dapat melihat pada era awal yaitu mainframe atau mini komputer era, itu terdapat satu mainframe komputer. Kemudian ini dihubungkan ke banyak mini komputer. Kemudian masuk ke personal komputer, yaitu komputer yang sudah dapat dimiliki perorangan. Masuk juga ke client atau server. Di sini kita sudah mengenali sistem client dan juga server. Kemudian masuk ke era keempat, yaitu enterprise computing system. Dari sini kita dapat lihat banyak PC atau komputer itu terhubung ke satu server yang besar, dan juga itu dihubungkan ke internet. Nah, dari sini kita tahu bahwa internet mulai ada. Kemudian masuk ke era sekarang yang terbaru yaitu cloud and mobile computing era. Ini dimulai pada tahun 2000. Seperti yang kita tahu, cloud and mobile yang berarti teknologi cloud dan juga mobile computing yang berarti komputer yang dapat mudah dibawa kemana-mana. Contoh mobile computing ini yaitu smartphone. Nah,
Jadi teknologi cloud ini pada awalnya banyak orang menyepelekan dengan teknologi cloud, menganggap itu bukan sesuatu yang luar biasa. Namun pada saat ini cloud computing sangatlah banyak diminati oleh orang-orang dan menjadi salah satu teknologi yang mutakhir. Oke, kemudian pada evolusi ini dan juga tahap-tahap ini ada yang namanya tier-tier level. Yang pertama yaitu ada one tier, yaitu dimana sebuah host atau mainframe ini terdapat jaringan atau hubungan ke klien-klien. Kemudian pada two tier yaitu sebuah server ataupun yang juga bisa disebut dengan SQL server, itu terdapat jaringan atau hubungan ke setiap klien-klien. Dan yang ketiga yaitu three tier, itu dapat kita lihat sebuah klien-klien itu terdapat jaringan ke sebuah bisnis tier, dan kemudian satu bisnis tier ini akan menghubungkan jaringannya ke data source tier. Nah, bukan hanya tiga itu saja, ada juga yang namanya dengan end tier atau multi-tier client atau server network. Nah, contoh gampangnya yaitu internet. Di sini kita lihat sebuah klien terhubung ke internet, kemudian internet mengirim ke web server, ke application server, hingga akhirnya mengambil data dan dikembalikan ke klien lagi. Oke, jadi ini untuk bagian evolusi di infrastruktur IT. Kemudian kita masuk ke hukum Moore. Nah, apa sih hukum Moore itu? Jadi bunyi hukum Moore itu yaitu kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Nah, siapa yang bilang itu? Yaitu Gordon Moore pada tahun 1965, dan beliau adalah salah satu pendiri perusahaan Intel. Nah, pertama kita lihat apa sih pengaruh performa mikroprosesor dari hukum Moore ini. Nah, kita lihat pada tahun 1970 kita bilang lah itu masih sangat, performa sebuah mikroprosesor sangatlah rendah. Kemudian 4 tahun kemudian, setiap 4 tahun itu terus meningkat hingga pada tahun 2012 di data ini kita bilang kekuatan mikroprosesor itu bisa sampai 120.000, dan juga jumlah dari transistornya bisa sampai 2,6 miliar. Nah, kemudian di sini juga dibilang harga darinya berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Kita lihat dari data ini, itu memang benar. Kita lihat dari Moore Law pada tahun 1965, di mana hukum Moore ini mulai. Dia harga proses mikroprosesor terus turun dari kita bilang $10 pada mulanya, hingga sekarang pada tahun 2014 itu 1:10 jutanya. Nah, sehingga dari ini itu membuat secara tidak langsung hukum Moore menjadikan umpan balik atau feedback untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada keping IC. Oke, kemudian kita lihat juga bagian penyimpanan. Biaya penyimpanan itu juga menurun karena hukum Moore ini. Jadi Gordon Moore sudah memprediksi kalau penyimpanan itu juga akan menurun setiap saat. Bukan hanya menurun, seperti yang kita tahu, penyimpanan data setiap tahunnya pasti tentu saja meningkat, terutama pada tahun 1980 hingga 1990. Kapasitas harddisk itu hanya berkembang selama 25%. Namun setelah tahun 90-an, perkembangan tersebut lebih dari 65% per tahunnya. Jadi dari sini kita tahu setelah tahun 90-an, data yang ingin disimpan dari sebuah komputer itu semakin tinggi dan semakin tinggi.
sehingga membuat pelonjakan perkembangan dari sebuah penyimpanan hingga 65% per tahun. Nah, itulah singkatnya hukum Moore. Kemudian kita lanjut ke hukum Metcalfe. Hukum Metcalfe yaitu nilai atau kekuatan jaringan telekomunikasi adalah sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem atau N kuadrat. Yang membuat hukum ini yaitu Robert Metcalfe, penemu teknologi Ethernet LAN pada tahun 1970. Kita lihat biaya komunikasi yang dibilang. Seperti yang kita lihat, itu terus turun secara eksponensial. Yang pertama, pada tahun 1995 hingga tahun 99, biaya penurunan internet itu sangatlah drastis. Dari sini kita tahu bahwa internet mulai banyak peminatnya, sehingga semakin banyak pengguna, maka harga internet itu akan menjadi semakin murah. Namun itu penurunan harga itu mulai tidak terlalu turun setelah tahun 99. Dari sini kita tahu bahwa setelah tahun 99 mulai banyak orang yang memiliki internet, sehingga jumlah pelanggan pun meningkat tidak terlalu banyak, sehingga harga juga tidak turun terlalu drastis. Nah, itulah singkatnya hukum Metcalfe. Sekarang kita akan membahas komponen dari infrastruktur IT. Yang pertama, kita lihat dulu apa skala besar dari infrastruktur IT ini. Inilah ekosistem pada infrastruktur IT. Yang pertama kita melihat ada komputer hardware. Kemudian ada juga operating system atau softwarenya. Ada juga enterprise software application. Ada network telecommunication. Ada consultants and system integrators, data management and storage, dan juga internet platform. Nah, sebelum kita masuk ke ketujuh ini, kita akan membahas nanotubes. Jadi nanotubes itu merupakan tabung yang ukurannya 10.000 kali lebih tipis dari satu helai rambut. Mereka terdiri dari kumpulan karbon heksagon yang tergulung-gulung. Ditemukan pada tahun 1991 oleh peneliti di NEC. Mereka ini berguna juga untuk sebagai kabel minuskul di dalam alat elektronik yang sangat kecil, yang juga mempunyai konduktor serta aliran listrik yang sangat besar. Dan ini merupakan gambaran dari sebuah nanotubes itu. Kemudian kita lihat masuk ke hardware. Nah, komputer hardware platforms itu terdapat beberapa contoh seperti client machines, server, kemudian mainframes, top chip producer yaitu AMD, Intel, dan juga IBM, dan juga top frames seperti IBM, HP, Dell, dan juga Sun Microsystem. Kemudian kita masuk ke operating system. Kita lihat sini server level 65% banyak orang menjalankan Unix ataupun Linux, sementara 35% itu menjalankan sistem operasi Windows. Untuk client level 90% banyak orang menjalankan Microsoft Windows, contohnya itu seperti XP, Windows 2000 ataupun yang lainnya. Kemudian ada mobile atau multi-touch yang sekarang merajai yaitu Android dan juga iOS. Kemudian ada juga cloud computing, salah satunya yaitu Google Chrome OS. Kemudian kita lanjut ke enterprise software atau software dari perusahaan-perusahaan. Yaitu contohnya itu ada SAP dan juga Oracle. Nah, untuk tingkat tengahnya itu ada BEA. Nah, lanjut ke sistem penyimpanan. Penyimpanan software itu IBM memiliki DB2, ada juga Oracle dan juga yang lainnya. Sementara untuk physical data storage ada seperti EMC Corp, ada Seagate, Maxtor, Western Digital dan lainnya. Sementara untuk storage area network atau SANs ini yaitu menghubungkan banyak penyimpanan yang didirikan kepada satu jaringan. Kita lanjut ke bagian networking atau telecommunication platforms.
Jadi telecommunication service ini contoh-contohnya. Kemudian ada network operating system yaitu Windows Server, Linux dan juga Unix. Kemudian ke network hardware provider atau Cisco, Alcatel, Alcatel-Lucent dan lainnya. Yang terakhir yaitu di bagian internet platforms, hardware software management service dan juga yang lainnya. Internet hardware server market yaitu ada IBM, ada Dell, ada juga Suns, HP juga, dan juga web development tools atau sites atau suites. Yang pertama ada Microsoft, ya kita lihat contohnya itu Expression Studio, ada juga Oracle Sun yaitu Java, ada Adobe dan juga Real Networks. Nah, itulah ekosistem ataupun komponen yang ada pada infrastruktur IT. Kita masuk ke tren-tren platform yang ada dalam infrastruktur IT. Pertama kita akan bahas dari segi hardware. Dari segi hardware kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Ada platform digital mobile, cloud computing, virtualization, cloud computing, green computing, high performance power saving processor, dan juga autonomic computing. Pertama kita lihat bagian digital mobile. Pertama ada cell phones, ada juga smartphones yang untuk sekarang yang merajai yaitu iPhone dan juga Android. Sementara seperti yang kita tahu BlackBerry sudah kita bilang kalah dengan kedua provider ini. Dan juga kemudian kita lihat untuk netbooks itu jadi seperti yang kita tahu beratnya itu sangat ringan. Kemudian ada juga yang terakhir tablets ataupun iPad. Kemudian kita lihat grid computing. Nah, ini menghubungkan secara geografik ke semua komputer ke satu jaringan. Nah, kemudian kita lihat juga virtualization. Dan kita lihat mengizinkan sebuah physical resource untuk berlaku menjadi banyak resource. Nah, kemudian juga mengurangi hardware dan juga tenaga yang diperlukan, dan juga fasilitas hardware centralization. Kemudian kita masuk ke cloud computing. Di cloud computing ini kita lihat on demand utility computing service obtained over network, yaitu infrastruktur sebagai servisnya, platform sebagai servisnya, dan juga software sebagai servisnya. Cloud can be public or private. Jadi cloud itu bisa menjadi sebuah menjadi public ataupun private. Kemudian juga mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk to minimize IT investment, untuk mengecilkan investasi mereka ke IT. Nah, kemudian kita lanjut ke green computing. Di green computing seperti yang kita tahu ada practice and technologies for manufacturing using disposing of computing and networking hardware. Kemudian untuk high performance power saving processor itu salah satu contohnya itu multi-core processor. Kemudian kita masuk ke bagian autonomy. Kita lihat ini industry wide effort to develop system that can configure, heal themselves when broken, dan juga similar to self-updating antivirus software. Contohnya seperti Apple dan Microsoft, keduanya menggunakan sistem update yang otomatis. Nah, inilah tren platform pada hardware. Kemudian kita lihat pada sisi software. Di software ada open source software, ada Linux, ada juga software for the web, ada web service, dan juga ada juga SOA atau service oriented architecture, dan juga ada software outsourcing and cloud service. Pertama kita lihat bagian open source dan juga Linux. Open source yang berarti itu free, bebas digunakan oleh siapapun.
Contohnya itu ada Apache Web Server, Mozilla Firefox Browser, dan juga OpenOffice. Nah, jika kita ngomong open source, Linux juga salah satu open source OS yang digunakan di mobile device sebagai local area network, web servers, dan juga high performance computing. Kemudian kita lihat software for the web. Ada Java, yaitu Object Oriented Programming Language. Ada HTML atau HTML5 untuk saat ini. Ini digunakan untuk perkembangan web page. Kemudian kita lihat juga software untuk web. Kita lihat sini software contohnya yaitu XML. Yang ini atau bisa disebut juga Extensible Markup Language. Ini lebih kuat dan juga lebih fleksibel daripada HTML. Nah, kemudian kita bahas SOA, or Service Oriented Architecture. Kita lihat sini SOA adalah sebuah arsitektur kerangka kerja berbasis standar terbuka yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk saling mengintegrasikan data yang sebelumnya hanya tersimpan rapat di organisasi masing-masing. Nah, dari sini maksudnya itu perusahaan bisa saling mengintegrasi data satu sama lain, jadi membuatnya menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Nah, di sini ada dollar rent a car system. Jadi sistem dollar rent a car itu menggunakan web service untuk menghubungkan online booking system dengan juga ke website seperti website Southwest Airlines atau pesawat-pesawat lainnya. Dan itu semua dihubungkan dengan web service. Nah, kemudian sini kita lihat ada software and cloud service. Kita sini ada 3 external source for software. Yang pertama itu software package dan enterprise software. Dan ada software outsourcing, ada juga cloud-based software service. Nah, contohnya yaitu ada software as a service. Jadi software itu sebagai pelayannya. Kemudian access with web browser over internet. Dia dapat diakses dengan web browser melalui sebuah internet dan juga yang lainnya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian 2 untuk software dan cloud service. Kita lihat sini ada mess up, yaitu combination of 2 or more online application. Jadi kombinasi antara 2 ataupun lebih aplikasi online, seperti mengkombinasi mapping software. Contohnya itu Google Maps dengan lokal kontennya. Oke. Dan begitulah trade platform untuk software. Kemudian kita masuk ke manajemen isu. Sinilah masalah manajemen yang biasa dihadapi. Contohnya management and governance, making wise infrastructure investment, and competitive force model for IT infrastructure investment. Nah, sekarang kita bahas manajemen dan juga pemerintah. Jadi kita di sini masalahnya itu siapa yang mengontrol IT. Kita tidak tahu apakah itu pemerintah ataupun manajemennya. Apakah sebuah IT itu harus diorganisasi secara sentral ataupun tidak secara sentral. Dan juga berapa biaya yang digunakan, yang diperlukan untuk mengalokasikan antara divisi dan juga departemen di infrastruktur IT. Kemudian kita lihat sini membuat infrastruktur ataupun investment infrastruktur secara bijak. Jadi amount to spend on IT is complex question. Jadi untuk spend untuk memasukkan investasi ke infrastruktur IT itu cukup kompleks. Kita bisa menyewa ataupun membeli cloud computing. Nah, juga kita juga perlu memperhatikan total cost-nya, biaya totalnya. Dan juga kita bisa mereduce atau mengurangi total biaya yang perlu digunakan untuk investasi ke infrastruktur IT ini. Kemudian kita masuk ke competitive force model for IT infrastructure. Nah, dari sini
eh, kali ya, kita harus tahu apa sih kompetitifnya, apa sih yang dapat kita lakukan apabila kita ingin berkompetisi di IT infrastructure. Kita perlu memberikan informasi teknologi, kita juga perlu memberikan market demand, permintaan market, juga perlu memperhatikan kompetitors kita yang lain. Dengan ini kita dapat bersaing di infrastruktur IT. Dan kira-kira begitulah keseluruhan tentang infrastruktur IT ini. Mungkin sekian dulu video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Sekian, terima kasih.